Alif sampai juang akhirnya. Perkataan itu. Enggak. Bukan alasannya bukan itu. Yang membuat Angga sendiri buat Ada beberapa alasan yang aku nggak bisa share sih. Itu menurutku ya. Di sini. Pegang. Maaf ya. Gimana? Pada sehat semua nggak nih? Alhamdulillah. Iya. Mas Angga sekarang sibuk syuting. Gimana nih Mas? Bentar mulai langsung aja. Udah mulai. Nggak, aku kan diminta sama teman-teman toksik udah lama, cuman aku baru sempet bilang mohon maaf, baru sempet kesini. Mereka udah lama manggilnya, cuman aku baru bisa aja gitu. Mas sudah mulai terjun ke dunia entertain sekarang nih Mas. Kemarin vokal kan nulis lagu sekarang. Oh iya, itu kemarin kan punya ide sama Brother Posan. Kita bikin lagu dan banyak rata-rata lagu-lagunya tuh udah pada dibikin orang, cuman mengatasnamakan saya gitu, padahal bukan. Makanya kemarin sempat klarifikasi kan di YouTube bahwa itu lagu-lagunya bukan lagu saya, karena dia bikin judulnya itu beneran bilang itu lagu saya, cerita tentang saya, dibilang gitu. Saya tegur lewat direct message, jangan kayak begitu. Kalau mau bikin clickbait jangan yang merugikan saya belum rilis lagunya gitu. Tapi lagunya nanti akan insya Allah akan kita keluarin. Itu sebelum bercerai atau sudah bercerai? Sebelum terus dibikin sampai mengarah ke sekarang. Dikira-kira memanfaatkan momen gitu Mas Angga? Kenapa? Dikira memanfaatkan momen. Enggak sih. Karena kalau memang mau manfaatin momen aku keluarin sekarang aja. Iya kan? Enggak tapi kan. Jadi sekarang mulai fokus nih terjun di entertain. Bukan fokus, kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak. Karena dulu juga memang kita kan di entertain kenalnya. Dulu kan aku syuting sama Mbak Dewi kan kenalnya di sana gitu. Bukan berarti aku baru masuk ke dunia entertain gitu. Tapi dibilang makin eksis nih setelah menggugat cerai, gimana mungkin? Bukan eksis ya, lebih ke aktif aja sih sekarang. Nyari kesibukan supaya enggak mikir yang aneh-aneh gitu. Tapi masih nggak sih jadi manajer? Ada beberapa kerjaan yang masih aku handle. Sampai itu sampai kapan mungkin? Sampai kapan sih? Dua pekerjaan lagi sih September selesai. September terakhir kayaknya. Artinya nanti sudah tidak menjadi manajer lagi? Betul, kayaknya sudah digantikan juga sekarang sama yang kemarin bareng sama kita juga pernah handle bareng. Di ruang sidang tuh agak diem aja sama KDP itu, ada grogi atau gimana sih Kak? Itu kan kali pertamanya aku ketemu ya. Aku lebih ke tahan emosionalnya aja supaya nggak kelewatan atau nggak yang gimana ya, yang baru ketemu lagi kan campur aduk tuh antara sedih, kalau saya jujur ya, antara sedih, antara senang itu bisa ketemu lagi gitu. Ini kayak gitu-gitu aja lah. Ada komunikasi sendiri nggak sih? Nggak ada, aku nggak komunikasi lagi. Berarti Banyak bercerai yang lebih mengharapkan untuk bisa diperbaiki, apalagi mungkin fans kali ya, untuk rumah tangga bisa balik lagi. Kalau doa orang aku selalu terima, apalagi doa baik ya. Kita nggak boleh naif, hanya nerima yang baik-baik aja nggak boleh. Ya saya yang buruk-buruknya juga saya terima. Ada juga yang ngatain saya buruk. Buat yang ngatain buruk saya doakan terima kasih, semoga rezekinya lancar. Yang mendoakan baik juga saya doakan semoga kalian sehat, kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nanti selanjutnya datang nggak? Aku tunggu informasi dari kuasa hukum aja. Karena kan kita udah serahin ke mereka kan semuanya. Enggak, mungkin ini sandang status duda di usia muda. Belum Seperti apa nih? belum duda. Iya, nantinya mungkin ke depan akan seperti apa nih? Gini, itu semua sudah terfikirkan sama saya jauh sebelum keputusan saya ambil. Resikonya seperti apa, kedepannya nanti akan seperti apa, ke diriku pribadi itu sudah aku pikirkan. Aku akan terima hasilnya apa aja gitu. lebih memperbaiki diri nggak sih Mas? Iya, saya introspeksi diri atas kejadian ini. Lebih ke introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang tuh harus rubah dulu diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik.
kayaknya nggak pas gitu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri di diri saya. Gitu. Selanjutnya Mau berarti tidak nggak mau akan kan di belakang banyak panggung hate lagi, speeching, Hah? Gimana? banyak kata-kata hujatan, artinya kemunculan kembali di depan layar kaca, mengeluarkan lagu segala macam, sekarang tampil di TV. Gimana nih melihat? Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lebi. Dia bilang gini, kalau ada yang ngata-ngatain kita nggak baik, biarkan dan maafkan. Sudah. Karena mereka kan nggak tahu sebenarnya, nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di dunia entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasannya. Ada alasannya. Berarti sekarang udah nggak di belakang layar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Dulu kan. kalian membuktikan bahwa laki-laki yang artinya bertanggung jawab, yang punya kerjaan yang jelas ya, seperti apa? Gimana mengartikannya? Ya membuktikan bahwa ini bisa kerja, Oh. kerja ini bisa nyari nafkah, Kan bisa banyak terkenal. sentimen kak isu itu loh. Gini, memang pekerjaan dulu ya, pekerjaan itu kan datang sendiri, tidak dicari. Untuk sekelas Mbak Dewi kan datang sendiri pekerjaannya ya. Tapi kalau datang sendiri juga kan nggak langsung deal. Ada komunikasi, ada pertanyaan, ada negosiasi. Belum ketika dipanggil nggak langsung jadi. Jadi ada komunikasi. Intinya pekerjaan yang saya jalani pada saat itu mungkin halayak ramai nggak tahu. Tapi yang tahu itu adalah orang sekitar, sekeliling. Apa saya ngapain aja, saya di mana, saya ngapain aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya kayak gitu, mereka nggak tahu. Udah biarin aja. Jadi beban tersendiri seperti apa? Kalau nggak bete nggak sih? Jadi Bete gimana? Maksudnya dibilang nggak kerja atau kadang kan kita kan Banyak. tahu kan gue juga Bete sih bete. seperti apa. Iya bete sih. Gini, kalau misalnya mau jadi saya, ikutin saya 24 jam biar tahu. Gitu. Jangan setahun, jangan 2 tahun atau sebulan, 24 jam aja. Jadi biar tahu saya ngapain aja. Ini Wah, kalau mempertahankan kalian harga bilang diri berarti- juga nggak sih makanya gugat cerai? Kalau gimana ya, enggak lah. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu aja. Itu kan tadi netizen yang bilang begitu, bete. Nah, kalau dari mulut DP sendiri ada nggak sih pernah bilang, wah kamu cuman bisanya nemenin di ranjang dong, itu bikin sakit hati, nggak sih mungkin? Sebagai laki-laki nih kan harga diri laki-laki kan Gini, bekerja. saya pernah dengar di satu kalau Instagram itu selebgram ya, selebgram pernah bilang gini, kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagianya doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semua yang udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya mau cari di yang lain gitu. Artinya itu alasan besar. Ada perjanjian alasan besar artinya bulat untuk menggugat cerai ya karena sakit hati dengan perkataan itu. Enggak. Bukan alasannya bukan itu. Yang membuat Angga sendiri buat Ada beberapa alasan yang aku nggak bisa share sih. Itu menurutku bukan untuk konsumsi kita teman-teman semua. Mohon maaf ya. Ini lebih ke personal sih. Yang tahu itu hanya beliaunya, saya dan saya gitu. Jadi untuk alasannya kenapa menggugat sampai sekarang saya nggak bisa share alasannya kenapa. Tapi DP sendiri memang tipe yang keras gak sih, Bukan keras sih, tegas. Kalau orangnya bilang pemarah, temperamen, itu manusiawi menurutku. Semua orang itu punya rasa emosi, punya marah, punya sedih. Itu tergantung nyikapinya dan lingkungannya dia dengan siapa biasanya. Kalau misalnya dia sama orang-orang yang kompor-komporin, jadi deh. Kalau sama saya kan selalu saya redam, jangan, nggak usah, nggak penting ngapain, blok aja kalau ada yang ngata-ngatain, kayak gitu. Berarti lebih sabar ya dalam rumah tangga ini Dua-duanya sabar lah, sampai 5 tahun loh. jadi bebannya seperti apa sih Kak? Ketidakcocokan pas usia pernikahan keberapa? Kenapa? Ada rasa tidak cocok. Yang nggak bilang nggak cocok sih. Kita kalau saya sih cocok-cocok aja. Cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat aku kayaknya ini yang terbaik deh gitu. Nah itu kapan? Itu kapan? 2 bulanan. Iya, 2 bulanan ada lah ya. 2 bulanan. 2 bulanan ada.
2 bulan yang lalu. Terus seperti apa 2 bulan menahan itu di hadapan halayak itu terlihat mesra? Aku selama 2 bulan itu sedang memantapkan aja. Apakah langkah yang aku ambil itu benar? Apakah konsekuensi nanti ke depannya aku bisa terima? Saya kan menikahi bukan orang sembarangan ya. Diva, terkenal, sukses dibilang. Itu pasti fansnya juga luar biasa, pro dan kontra hadir. Jadi saya harus jaga gimana caranya supaya saya tidak menyakiti atau seolah-olah jadi saya kayak yang membuat dia sekarang jadi begini gitu loh. Ada yang bilang kan terpuruk, sedih gitu kan. Saya jujur terus terang mohon maaf, bukan saya nggak seperti itu gitu tujuan saya. Justru kalau saya bilang saya mempertahankan, saya akan terlihat egois. Ini saya komplain ke diri saya sendiri, saya harus introspeksi diri. Makanya saya hadir keputusan itu. Itu lebih ke jujur terus terang, itu lebih ke introspeksi diri sendiri sih. Mas, di posisi ini terbebaninya seperti apa sih, A? Oh, nggak ada. Gimana? Ada harta gono gini berarti ayah boleh ditegasin Di nggak? posisi ini merasa terbebaninya seperti apa sih? Karena kan mau tidak mau harus harus kepikiran gitu. Kalau kepikiran pasti lah, nggak mungkin ya 5 tahun. 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Cuman gini, aku mengambil keputusan ini, aku yakin ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin sekarang aja prosesnya belum. Nanti ketika sudah berjalan semua, karena aku bilang sama dia, walaupun kita nggak bersama, kita saudara ya. Saya nggak mau bermusuhan. Bisa jadi nanti setelah ini kita malah makin dekat dalam artian open. Kalau dulu kan kita komunikasinya terbatas ya, karena udah sama-sama capek mungkin. Gegep gimana nih, A? Gegep, aku sama Gegep nggak ada masalah. Sometimes kalaupun mungkin akan ketemu juga, aku mau ketemu sama dia. Tapi sudah tahu kan? Oke, terakhir. Iya. Mungkin kan udah introspeksi diri ya. Ada rencana nggak sih mau ngambil barang-barang AA yang masih ada Oh. di rumah itu? Iya, ada beberapa juga kan pemberiannya beliau, yaitu saya anggap kenang-kenangan lah. Saya harus ambil itu. Tapi kalau misalnya Nengnya minta kembali, nggak apa-apa, saya kembali. Apa aja sih barangnya kalau boleh tahu Kak? Ada lah, banyak, nggak bisa disebut. Jadi A udah introspeksi diri. Kehadiran Saipul Jamil di pengadilan jadi salah fokus nih, A. Gimana nih? Kenapa? Kehadiran Oh, Kang Saipul Jamil. dia mah kan emang gini, ada kan sempat bilang kemarin, saya sempat lihat postingannya dia bahwa dia disalah-salahin kan gara-gara saya begini, dikiranya gara-gara dia tuh datang ke rumah. Kan sempat kasihan sebenarnya. Terlepas dari rencana dia apa dalam hatinya kan saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu dia orang baik, dia hanya mau silaturahmi. Tapi kalau ada niat baik atau niat yang nggak baik, itu saya kembalikan ke dia. Baik untuk dirinya, buruk untuk dirinya. posisi thinking, Barang-barang apa aja yang belum Sepatu, baju, jaket, jam tangan. Lebih fokus ke diri sendiri sih. Ya, Kan udah makasih ya. introspeksi diri, apa sih yang merasa harus ada yang diperbaikin dari A sendiri? Apa sih? Harus lebih sabar dan lebih tahu diri aja. Kenapa dibilang tahu diri? Ya kan saya bukan siapa-siapa Mbak. Tanpa Mbak Dewi pun saya nggak akan dikenal. Biasanya dari itu ya. Tapi A menyayangkan nggak sih A kemarin Kak Dewi? sampaikan ke Dewi Persik? Neng bahagia selalu, kejar cita-citanya, wujudkan yang belum terwujud, apalagi mandat dari Papi. Silakan, ini kesempatan Neng supaya Neng makin sukses. Apa namanya? Ya, makasih ya. Gini yang apa namanya? Sempat membongkar aib katanya mama sama mertua dijelek-jelekin gitu gimana A? Kalau itu mah aku no komen lah ya. Itu mah no komen. Tapi menghapus masa lalu, hapus nomornya juga nggak sih? Ada perjanjian pranikah nggak sih A? Perjanjian pranikah ada nggak sih A? Nanti itu perjanjian. Perjanjian pranikah A sama KDP tuh Sebelumnya gitu nggak sih? ada perjanjian yang harus Misalnya, dilakukan ya, kalau sama misalnya enggak gitu. hidup berdua harus gimana ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi A sendiri mungkin merasa sedih nggak sih? Ini kan 5 tahun bersama, akhirnya harus begini. Kalau sedih sih ada, namanya juga kita kan rumah tangga ya, pernah saling sayang, saling mencintai, semua dikerjakan bersama. Kalau sedih mah ada, cuman awas jatuh. Aku kembali lagi kalau sekarang itu lebih ke ini adalah jalan yang terbaik buat kita. Tapi A sendiri healingnya gimana mungkin? Aku nyibukin diri aja, kayak bikin konten kayak kemarin kan, nembak, usaha juga. Tapi ada keberkahan juga nggak sih banyak job-job nih buat A sendiri buat bisa membuktikan A sendiri bisa gitu survive. Gimana? Jadi bisa ngebuktiin kan nih banyak keberkahan juga dapat job. Oh, gini. Kalau masalah pekerjaan
terutama di TV ya, ini bukan tujuanku sebenarnya. Aku hanya menghargai undangan mereka karena mereka juga meminta dengan baik. Aku dan ada beberapa juga pertanyaan yang kita sepakati, jangan sampai nanya ini. Gitu. Dari keluarga sendiri ada komunikasi nggak sih sama keluarga dari Dulu sebelum keputusan itu diambil aku udah bilang sama kakaknya, sama papanya Lebi, aku minta izin bahwa aku ingin berakhir. Tapi ada harta gono gini nggak sih? Nggak ada, semua yang punya sekarang Mbak Dewi itu punya dia, bukan punya saya. Oh berarti nggak ngambil sepeser pun Nggak dari ada, Kak Dewi? nggak ada. Kenapa takut untuk takut ada komentar lagi atau gimana? Gini, kalau harta bisa dicari Mbak, kalau harta tuh bisa dicari. Aku juga bukan orang pengangguran, aku insya Allah bisa kerja. Jadi semua yang didapat kemarin yang sekarang punya Mbak Dewi, sudahlah. Haknya. Biarnya punya Mbak Dewi, aku nggak ada apa-apa. Kalau boleh tahu kurangnya Kak Dewi itu apa sih, Nggak ada kurangnya. Pokoknya sekarang Angga lagi fokus. Ayo. Gimana mungkin? Kak Dewi itu sosoknya kayak gimana? Ayo. Makasih banyak ya. Pokoknya Angga sekarang lagi fokus. Gua mau usahanya. Ayo. Media. Kurangnya apa sih? Kurangnya apa? Kurangnya apa? Aku harus jawab. Gini. Oke, sebentar. Jangan tinggi-tinggi dong. Kalau misalnya ngomongin kekurangan orang kan kita nggak baik. Janganlah ya. Kita percaya aja gini, manusia ada yang sempurna nggak? Nggak ada kan? Ada kurangnya, ada baiknya kan? Nah, lebih baik sekarang ngomongin baik-baiknya. Yang kurang-kurangnya, udahlah. Udah biar jadi introspeksi kita masing-masing. 5 tahun masa baik-baiknya doang yang diterima? Yakin gak ada buruk-buruknya? Nah, begitu pun sebaliknya, yakin buruk-buruknya doang yang ada di gua. Berarti ini bisa dibilang tuh udah terlalu sabar sampai akhirnya sekarang puncaknya nggak sih? Enggak. Aku bilang ini adalah jalan terbaik. Kita sama-sama sikapi ini biar semuanya jadi baik. Semua udah dipikirkan. Sudah ya. Oke.